Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi kana bi'ibadihi khabiran basira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu arsalahu bil haqqi basyiran wa nadhira. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tasliman katsiran. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul bi fadlillahi wa rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Shadaqallahul 'azim. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan, karena Allah, alhamdulillah Allah masih kita nikmat iman, sehat dan waktu luang. Masih takdir ya Allah bisa bermajelis pada pagi hari. Semoga Allah berkenan menerima seluruh amal ibadah kita. Amin. Allahumma sallallahu alaihi wasallam, semoga dilimpahkan atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, tabi'in hingga hari kiamat. Monggo kita mulai acara kita dengan membaca surat Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya. Saya kita demikian. Ngaji kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatu. Islam dan dalil-dalilnya. Karya Syekh Wahbah Az-Zuhairi. Mereka sampai masih diniat. Halaman 130. Maka menurut para ulama, dengan fokus saja ke yang bergaris kuning. Niat itu punya dua fungsi, dua makna. Pertama, untuk membedakan antara satu ibadah dengan ibadah yang lain. Itu fungsinya. Ada dua, yaitu pertama itu membedakan satu ibadah dengan ibadah yang lain. Seperti membedakan sholat zuhur dengan sholat asar. Membedakan puasa Ramadan dengan puasa yang lain seperti puasa sunnah. Juga untuk membedakan antara ibadah dan kebiasaan. Itu fungsi niat. Maka orang-orang yang memiliki ilmu tentang niat, dia akan punya ilmunya, hingga kemudian dari ilmu itu dia mendapatkan kebaikan yang banyak. Ketika orang yang tidak paham tentang ilmu niat, maka dia lakukan semua amalannya dia tanpa niat. Tapi orang yang punya ilmu, dia akan mengilmui setiap amalan yang dikerjakannya, dan itu yang membuat dia mendapatkan banyak keuntungan. Itulah mengapa para ulama mengatakan bicara ulama, bicara niat. Bisnisnya para ulama itu bisnis niat. Karena dengan niat itu mereka dapat keuntungan yang banyak. Orang yang kemudian misalnya sholat tanpa niat, maka dia gak bisa bedakan sholatnya itu zuhur dan subuh atau qobliyah subuh. Tadi kita sholat subuh dengan qobliyah subuh sama enggak tata caranya? Sama atau beda? Bukan, tata caranya sama. Yang bedakan apa? Iya. Antara qobliyah subuh, sholat sunnah fajar dengan sholat subuh, besar mana pahalanya? Besar mana? Sholat sunnah fajar sebelum subuh.
sama subuhnya, besar mana pahalanya? Besar fardunya. Tapi yang qobliyah subuhnya sudah seberapa besarnya? Oh, keliru. Lebih baik. Better than. Lebih baik daripada dunia isinya. Nah, itu 2 rakaat sholat sunnah sebelum subuh. Subuhnya disebut apa enggak? Enggak. Allah dan Rasul tidak menyebut pahala sholat subuh. Wah, berarti kalah sama yang sholat sunnah. Enggak. Justru sholat fardu jauh lebih besar. Cuman enggak disebut secara rinci. Nah, yang membedakan itu apa? Niat. Ya. Ada kebiasaan mandi wajib dengan mandi sekedar membersihkan badan. Karena kita mandi sama. Tapi ada yang mandi yang beda pahalanya. Ketika niatnya mandi besar itu diniati benar-benar ingin bersuci dari hadas besar. Maka di situ amalannya sama, pahalanya berbeda. Ya. Kedua, tujuan niat itu untuk membedakan tujuan melakukan amalan. Tujuannya karena Allah atau karena yang lainnya. Tujuannya karena Allah atau untuk selain Allah. Maka niat itu menjadi penting dibahas. Dalam kitab fikih Syafi'i kita bahas itu. Orang yang berniat sholat dirinci Bapak. Kalau kita niat mungkin dari rumah sekedar berangkat ke masjid niat sholat. Tapi bagi orang yang bermadzhab Syafi'i dan 4 mazhab lainnya itu perlu ditayin, dirinci. Dirincinya apa? Ketika mau sholat sudah niat. 3 hal. Niat untuk melakukan amalan, kemudian menentukan amalannya ini fardu atau sunnah. Yang ketiga, fardunya fardu apa? 3 berarti. Ini 4 mazhab sepakat. 3 poin, 3 unsur dalam niat. Niatnya mau apa? Sholatnya sholat fardu atau sunnah. 3, fardunya fardu apa? Nah, begitu. Kalau dirinci menjadi saya ingin sholat fardunya apa? Subuh. Berarti 3 ini minimal harus ada, Pak. Di dalam hati. Ketika kita menyengaja sholat, maka orang yang kemudian menyengaja niat itu dirinci. Niatnya kapan? Sebelum takbir. Di sini para ulama beda pendapat antara durasi, Pak. Durasi antara dari mulai kita bicara niat dengan hati, pakai hati. Durasi antara niat dengan hati dengan takbir, durasinya itu para ulama sedikit berbeda. Kalau mazhab Hambali, durasi antara niat dalam hati dengan takbirnya itu boleh ada spasi, tapi tidak boleh lama-lama. Tak boleh lama-lama. Kalau mazhab Syafi'i, antara niat dalam hati dengan takbirnya tidak boleh ada jeda. Tahu bedanya gitu? Berarti kalau kita niat dari rumah, niatnya ke sini mau sholat, sampai ke sini langsung takbir. Kalau rumahnya dekat, kalau rumahnya agak jauh, jedanya agak lama. Nah, kalau Syafi'i tidak boleh. Dari rumah sudah niat dalam hati, iya. Tapi di sini mesti memperbarui niat lagi. Sebelum takbir, hatinya itu berbicara begini: saya niat sholat fardu subuh, atau tadi saya sholat
Sunnah apa dulu ya Pak? Qobliyah. Apa qobliyah? Tahiyatul masjid, betul ya? Tahiyatul masjid. Bukan berarti. Oh enggak, berarti langsung qobliyah. Boleh dua niat. Boleh. Dua niat satu sholat. Berarti apa niatnya? Qobliyah tahiyatul masjid sama qobliyah. Amalannya satu, pahalanya dua. Alhamdulillah. Ini namanya keringanan. Alhamdulillah. Ya, upayanya minimal, pahala maksimal. Ya. Nah, kalau Syafi'i tidak boleh Pak. Syafi'i itu harus nyambung, harus. Makanya kalau orang mazhab Syafi'i itu yang ngerti tentang ilmu niat itu dia niatnya di sini, bukan di rumah. Maksudnya niat, saya nggak bicara dengan lisan, hati, hati. Sampai sini dia notot dulu, menata hati. Berapa detik ini? Langsung Allah. Atau bersamaan dengan takbir. Takbir di huruf hamzahnya itu mulai Allah. Hatinya langsung berbicara. Niat sholat fardu subuh. Allah. Roknya selesai. Bersama dengan niatnya juga selesai. Kenapa kok nggak boleh ada jeda menurut Syafi'i? Karena memang khawatir kalau orang itu dari rumah niatnya sudah niat sholat, di tengah jalan ketemu teman mampir ke rumah, berarti niatnya sudah bergeser, berubah. Makanya di sini perbedaan ya, antara niat durasi antara niat diganti dengan takdirnya. Ya. Nah, bahasa diri sebelahnya ya, apa? Apa? Nyambung gimana? Ya, ya, tahu. Namanya nyambung namanya. Langsung, ya, langsung. Jadi sebelum takbir langsung nyambung takbir atau pas barengan takbir. Kalau takbir dulu baru niat, tidak sah, tidak sah. Tidak boleh. Jadi niat dulu baru takbir. Jangan takbir dulu baru niat, karena takbir itu sudah masuk sholat. Sudah masuk sholat. Batas sholat itu awalnya dengan takbir, akhirnya dengan salam. Sudah. Berarti sebelum takbir belum sholat itu Pak, belum sholat. Boleh ngapain saja boleh. Boleh nggak sebelum takbir kita salaman sama sebelah? Boleh. Boleh. Boleh nggak sebelum takbir mematikan HP? Boleh, karena belum masuk sholat. Nah, di sini letak perbedaannya Pak. Orang yang membid'ahkan usolli itu dia. Saudara kita yang membid'ahkan usolli sebelum takbir karena menganggap usolli itu bagian dari sholat. Padahal usolli itu diucapkan sebelum takbir. Di sini letak perbedaannya. Usolli itu kan bukan apa namanya, bukan bacaan sholat. Dia terletak di luar sholat. Makanya ketika ada sebuah kajian saya tahu jamaah Ustaz, di sana ada Ustaz yang menyampaikan bahwa bacaan sebelum takbir itu tidak ada tuntunan. Kalau begitu yang melakukan dosa. Baca apa itu? Baca bismillah sebelum takbir. Kan ada orang sebelum takbir kan bismillah. Ada juga yang baca a'udzubillah. Ada Pak saudara? Ada baca yang juga ta'awud, anas. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Itu betul tidak pernah ada
dari Nabi Muhammad SAW. Tidak ada satu, tidak ada. Sepakat itu sudah. Tetapi pembahasannya adalah kita harus bedakan mana ibadah mahdhoh dan mana ibadah ghairu mahdhoh. Apa mahdhoh itu? Ibadah yang strict, tidak bisa dibuat kreasi, tidak boleh. Tidak boleh. Maka contoh ibadah yang mahdhoh yang sudah strict terbatas itu dikreasi, jatuhnya bid'ah. Contohnya apa? Ketika takbir Allah diputar ini Pak. Nah, pernah dengar? Pernah lihat kalau orang takbir tangannya diputar ini? Pernah lihat? Nah, itu kreasi. Bid'ah itu. Kenapa? Karena memang tidak ada. Contohnya dan tidak ada kaitannya dengan kenapa kita tanya, kenapa kok diputar Pak? Ini kan kiri Pak. Kalau kiri berarti mendahulukan kiri daripada kanan. Padahal sunnahnya mendahulukan yang kanan dari yang. Jadi gini Pak, kanan dulu diputer. Paham? Nah, logikanya mereka begitu, tetapi memang secara amalnya tidak ada. Tidak ada begitu. Nah, itu namanya sudah masuk wilayah sholat, ya, wilayah sholat. Ya. Nah, yang kalau sebelum masuk sholat, sebelum takbir, itu namanya wilayahnya ibadah ghairu mahdhoh, yang tata caranya tidak dirinci oleh agama. Tidak dirinci. Sebelum sholat itu tidak dirinci. Karena awal sholat batasannya takbir. Nah, di sini kemudian perbedaannya, Pak. Kalau orang sebagian ulama mengatakan, lo tidak apa-apa membaca kalimat usolli secara lisan. Lisan ini ya. Tadi kan sudah hati sudah sepakat. Masalahnya adalah secara lisan. Ternyata menurut para ulama membolehkan. Contohnya Al-Imam An-Nawawi di mazhab Syafi'i, Al-Imam Ibnu Qudamah di mazhab Hambali. Membaca usolli itu sebelum takbir diperbolehkan untuk menguatkan niat yang di hati. Nah, kalau sudah ulama selevel Imam Ibnu Qudamah, Imam An-Nawawi itu kita sudah wis diakui. Gak mungkin ulama sekelas ini menyesatkan umat, tidak mungkin. Nah, di sini ada bedanya. Maka sebelum sholat itu namanya ibadah ghairu mahdhoh. Sama dengan kita ngaji sekarang ini, ngaji hari Ahad pagi. Ada nggak dalilnya? Tidak ada, Pak. Oh, jangan semua ahli, termasuk ustadznya. Ya, karena apa? Tidak pernah ada riwayat Nabi ngaji setiap Ahad pagi. Tapi berdasarkan dalil umum, carilah ilmu. Nah, cari ilmu. Ya sudah, kalau gitu. Kapan saja, mau Ahad, mau Senin. Kenapa kok Ahad? Ya karena sempatnya Ahad. Kalau Senin, kerja. Pertimbangannya itu saja. Nah, ngaji hari Ahad itu ibadah mahdhoh apa? Ghairu mahdhoh. Ghairu mahdhoh. Dengan mau ngaji Ahad malam nggak boleh kan? Oh, Ahad Pak, jam berapa? 12 malam. Jam 12. Ya sempatnya sakun. Gimana? Ya. Jadi bedakan ini ibadah ghairu mahdhoh. Ketika masuk takbir itu masuk ibadah mahdhoh. Strict itu tidak bisa dibuat kreasi. Selesainya sholat adalah salam. Nah, salam selesai maka masuk ibadah ghairu mahdhoh lagi. Makanya habis salam, karena saya tanya, boleh nggak habis salam mematikan HP atau menyalakan HP? Habis salam, assalamualaikum, buka HP, nyalakan. Boleh. Habis salam selonjor. Boleh. Habis salam berbaring. Oh, saya tanya di rumah, sholat di rumah sendirian, terus salam ngantuk, habis salam tidur, boleh? Boleh. Habis salam di masjid pulang,
lancing, boleh. Nah, terus kenapa habis salam salaman enggak boleh? Habis salam salaman, habis salam assalamualaikum, terus salaman, masa nggak boleh? Nah itu pertimbangannya begitu logikanya sebenarnya. Habis salam itu sholat sudah selesai, mau apapun boleh. Nah kadang orang memasukkan jadi bias mana batas ibadah mahdoh, mana ibadah ghairu mahdoh. Di sini kalau saya tetap mengikuti para ulama bahwa tetap niat di hati, tapi dengan lisan diperbolehkan bagi orang-orang yang punya penyakit was-was. Apa dalilnya? Ulama selesai. Imam Nawawi dan kitab Majmu' Syarah Muhadzab, Imam Ibnu Qudamah dan kitab Mughni Al-Mughni. Nah, begitu. Sekarang hukum niat. Hukum niat menurut jumhur fuqaha selain madzhab Hanafi, selain itu wajib. Jika perbuatan yang dilakukan itu tidak sah jika tanpa niat. Jadi mayoritas ulama 3 mazhab itu Pak, itu wajib. Jika ada amalan-amalan penting, wudhu, mandi jinabat wajib pakai niat. Selain mandikan mayat, mandi mayat nggak pakai niat. Menurut mayoritas nggak pakai niat nggak apa-apa memandikan mayat, karena itu bentuknya fardu kifayah. Orang yang memandikan mayat itu posisinya dia itu punya beban. Kalau tidak ada yang mandikan satu komunitas ini, maka satu komunitas semuanya dosa. Namanya fardu kifayah. Ketika satu komunitas ini nggak ada yang memandikan jenazah, maka satu komunitas ini semuanya dosa. Ketika ada satu orang yang melakukan merawat jenazah, maka yang satu orang itu ketika memandikan jenazah masuk hukumnya fardu ain. Ain bagi siapa? Bagi yang memandikan. Jadi Pak, fardu kifayah itu kalau dikerjakan satu orang dari satu komunitas, maka yang satu komunitas ini tidak dosa. Tapi pelakunya tadi yang mengangkat keterwakilan komunitas, hukum bagi orang ini fardu ain. Paham ya? Wanita muslimah di Surabaya, kalau tidak ada yang jadi dokter spesialis wanita, maka seluruh muslimah di Surabaya dosa. Tapi ketika ada satu orang wanita yang mau belajar objek spesialis kandungan, maka bagi wanita satu ini dia hukumnya fardu ain. Kenapa? Karena kalau sampai nggak ada yang jadi dokter wanita kandungan, maka siap-siap Allah istri kita nyun sen lobo-lobo boleh dokter pak dokter. Itu tetap dosa di bawah. Kalau satu komunitas tidak ada yang bangun masjid, dosa semua. Alhamdulillah ini Aroyan ada masjidnya. Berarti membangun masjid ini fardu kifayah. Tapi yang membangun masjid ini menjadi fardu ain. Sudah ada masjid, nggak ada yang adzan. Maka satu komunitas juga dosa semua. Tapi ketika satu orang yang azan, maka azan ini hukumnya fardu ain. Baik. Jadi begini Pak, Hanafi sama 3 mazhab berbeda. Kalau Hanafi itu agak longgar. Nanti kita bahas sedikitnya. Namun apabila sahnya perbuatan yang dilakukan tidak tergantung dengan niat, maka hukum berniat adalah sunnah. Saya ulangi. Apabila ada perbuatan yang dilakukan tidak tergantung, tidak harus pakai niat, maka niat itu hukumnya sunnah. Contohnya apa? Mengembalikan barang yang digosok. Gosok itu begini Pak.
Gosok itu begini. Kita ke masjid pakai sandal. Keluar dari masjid, sandal kita hilang. Terus, wah kita nggak mau, wah itu masa kayak nyeket. Terus pakai sandalnya orang, bawa pulang ke rumah. Itu namanya gosok. Gosok. Mencuri? Belum. Gosok. Atau begini, tanahnya orang diaku-aku. Tanahnya orang diaku. Ya. Saya punya teman security beli tanah daerah Lumpur 150 juta. Nggak pernah dilihat, cek. Berapa tahun dicek, sudah berdiri rumah orang lain. Nah, ketika dicek, ternyata sertifikatnya 3 sertifikat. Ini namanya, pelakunya namanya gosok itu. Ya sama dengan maling 11-12. Nah, mengembalikan barang yang digosok tadi, ketika mengembalikan itu nggak pakai niat, nggak apa-apa, Pak. Kenapa? Karena itu tidak perlu pakai niat memang. Sudah kembalikan. Ya kayak kita mandikan jenazah, tidak perlu pakai niat khusus maksudnya. Karena itu kewajiban. Makan, minum, pakai niat apa enggak? Pakai niat apa enggak? Tidak perlu, tapi ketika diniati maka menjadi sunnah, berpahala. Kalau kita makan biasa, minum, bismillah, minum. Tapi nggak pakai niat, tidak apa-apa. Tapi ketika diniati, bismillah, niat minum supaya badan sehat, bisa ibadah. Makan minumnya jadi ibadah. Begitu. Ya, itu namanya perbuatan-perbuatan yang mubah. Yang saya ngumpul istri, pakai niat apa enggak? Kok kebiasaan Pak? Itu nggak pakai niat khusus, bahkan nggak perlu gini. Seperti usoli, niat ingsun ngumpulin. Kan nggak perlu. Kenapa? Itu bukan ibadah yang butuh niat khusus. Pokoknya pengen begitu aja. Atau memang jadwalnya. Gitu. Wayai. Jatai. Tapi ketika ada orang suami atau istri berniat berhubungan suami istri, diniati, maka ibadah kumpulnya ini jadi ibadah begitu. Makanya ditingkatkan Pak, di-upgrade. Kalau mau kumpul itu niat dulu. Apa niatnya Pak? Apa niatnya? Niat dalam hati aja, tidak usah ngomong apa. Saya ngumpulin istri supaya tidak berzina. Jadi pahala itu Pak. Atau tadi saya di jalan ketemu sama cewek, kok pakaiannya terbuka. Saya jadi pengen. Terus pulang ke rumah, menemui istri dan menuntaskan hajat. Itu berpahala. Kenapa? Kalau enggak begitu nanti bisa zina. Bisa ke rumah tetangga, rondo sebelah. Nauzubillah. Itu pakai niat namanya. Ya. Terus meninggalkan perbuatan yang dilarang, haramkan. Tidak zina, enggak pakai niat. Tapi kalau pakai niat jadi pahala. Ya. Ulama madzhab Hanafi, ini bedanya madzhab Hanafi. Niat itu disunahkan ketika amalannya wudu. Sunnah hukumnya. Mandi. Yang wudu sama mandi itu menjadi perantara untuk sholat. Jadi Hanafi bedanya begini. Niat itu untuk amalan-amalan pengantar hukumnya,
sunnah. Sunnah saja. Tapi kalau itu menjadi amalan-amalan tertentu seperti amalan inti, sholat, puasa, maka niat itu menjadi penyempurna. Penyempurna, beda Pak ya. Apa syarat menjadi syarat sah sama penyempurna. Penyempurna itu begini, nggak pakai itu tidak apa-apa. Tapi ada itu semakin sempurna. Itu bedanya itu. Hanafi sama tiga mazhab lainnya. Ini terkait masalah nih. Masalah niat saja itu masya Allah rumit ternyata. Rinci sekali para ulama. Padahal kita membahas ini juga sekedar saja. Oh niat dalam hati selesai. Ternyata enggak. Nah, maka hal ini sebagaimana diketahui bahwa ulama sepakat untuk menetapkan niat untuk sholat adalah wajib. Niat untuk sholat adalah wajib. Supaya antara ibadah dengan adat kebiasaan dapat dibedakan. Dan supaya keikhlasan dapat direalisasikan. Karena sholat adalah ibadah. Dan maksud ibadah adalah mengikhlaskan amalan hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka niat itu lebih penting. Bapak-bapak, ibu. Karena niat itu ternyata gara-gara niat orang itu jadi mendapatkan keberuntungan yang banyak. Dalam hadis kita pria solihin, ada seorang hamba ketika di akhirat dia bengong, takjub dengan pahalanya. Dia tanya sama bagaimana saya dapat pahala sekian banyak wahai para malaikat? Saya dulu nggak pernah kayaknya amalan begitu. Apa kata para malaikat yang mencatat amalannya? Anda dapat pahala sekian banyak dari niat. Niat saja itu sudah cukup mendapatkan pahala. Padahal amalannya belum ditahuan. Makanya betul hadis yang Imam Baihaqi. Niatul mukmin khairun min amali. Niatnya orang beriman itu lebih baik daripada amalnya. Niatnya saja lebih baik daripada amalan kita. Amalan kita ini Pak hanya sholat cukup berapa menit tadi? Cuma 10 menit. Tapi pahalanya Masya Allah. Padahal kebaikan kita bisa dilipat gandakan berkali lipat. Minimal berapa kemarin? Minimal kalau kebaikan niat berbuat baik terus diamalkan dilipat gandakan minimal 10 sampai 100 sampai tidak terhitung. Padahal amalan kita baca Al-Quran satu huruf berapa lipat gandanya? Bismillahirrahmanirrahim. Berapa huruf? 19. Jadi pahalanya berapa? 100. Hanya baca Bismillah. Belum Alhamdulillah. Baik, lanjut. Nah, ini hadis yang menjadi hadis yang penuh menjadi hadis yang sangat masyhur. Kita sudah bertemu. Innamal a'mal binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Nah, di sini Bapak-bapak, perhatikan di sini ya. Innamal a'mal binniyat. Sesungguhnya amalan itu tergantung kepada niat. Nah, yang membedakan pahala berbeda adalah kalimat frase berikutnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan setiap orang mendapatkan apa yang diniatinya. Itulah mengapa dirinci. Kalau semua amalan harus ada niat, maka amalan itu menjadi pahalanya berbeda ketika amalan itu diniati dengan niat yang berbeda. Maka level yang kedua ini, frasa kalimat ini menentukan. Setiap orang mendapatkan pahala sesuai niatnya. Maka niatnya tadi hanya misalnya makan, maka dapat makan tidak ada pahalanya. Karena makan itu perbuatan mubah. Makan minum itu kan mandi kan perbuatan mubah. Tapi kalau makan minum diniati untuk kebaikan, maka dapat pahala kebaikan. Cuman kita agak sulit Pak. Kalau kita setiap amalan itu pakai niat itu sulit. Makanya kalau saya pribadi mengamalkan guru saya setiap pagi
niatkan setiap pagi, bangun pagi, habis baca doa, bangun tidur, alhamdulillah nanti ahyana ba'da ma amatana wa nusyur. Ya Allah, saya kok diberi umur lagi tadi, diberi nyawa lagi. Ya Allah. Berarti saya harus berniat untuk satu hari sampai besok lagi, apapun yang saya lakukan itu harus karena Allah. Maka gerak kaki saya, gerak tangan saya, gerak bibir saya, gerak darah saya, gerak otot-otot saya persembahkan untuk panjenengan. Itu di awal pagi, Pak. Awal pagi. Coba diniatkan begitu. Mungkin kita makan nggak sempat niat, tapi sudah di cover sama niat di pagi. Coba diamalkan. Jadi nanti kita bergerak apapun, insya Allah sudah dihitung, dibaca. Kita kamar mandi, buang air kecil. Kita mandi, kita makan, kita minum, kita olahraga. Nah, olahraga juga niatnya apa? Sehat. Ada orang niatnya, kenapa olahraga? Supaya kuat jihad. Tuh, beda kan? Beda. Yang satu cuma sekedar, dan yang satu biar kuat jihad, membela agamanya Allah. Beda ini. Beda. Ada yang mau nanya? Mau membawa api? Nyala. Yang punya HP harus segera matikan. Ya, ambil HP-nya matikan. Tidak. Karena itu gerakan yang diperbolehkan. Gerakan yang diperbolehkan kalau ada hajat. Karena Rasulullah SAW pernah sholat sambil gendong anak kecil. Karena anak kecilnya nangis. Gendong. Apa? Gerakannya banyak, tapi kan ada hajatnya. Ada hajat, ada kebutuhan. Kalau misalnya kita lupa matikan HP, HP itu posisinya di depan, taruh bawah. Kalau di sini kan enak, Pak. Ambil, matikan. Belajar, tidak apa-apa. Posisi di bawah bagaimana? Kalau posisi di bawah jangan bungkuk. Jangan membungkuk. Kalau bungkuk nanti Anda akan dihitung seperti orang rukuk. Maka mengambil HP yang di depan kita, jangan membungkuk tapi turun. Nya tetap berdiri tapi menunduknya ambil, tidak berdiri lagi. Jangan seperti orang yang begini. Misalnya ini sholat gini, HP di depan. Nah, kita gini, ini kayak orang rukuk, mendahului imam nanti. Makanya kalau kita memang harus dimatikan ini. Kalau misalnya bisa dimatikan dengan kaki bisa enggak? Barangkali bisa. Kalau bisa ya pakai kaki. Kalau nggak bisa ya terpaksa pakai tangan. Baik, ya turun begini. Nah, dimatikan berdiri lagi. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa karena ini gerakan yang dibutuhkan. Kalau nggak begitu nanti HP akan bersuara terus mengganggu. Lain apalagi ringtone-nya goyang dompet. Kan kejadian itu Pak, sedang sholat depan Ka'bah, ringtone-nya goyang dompet. Depan Ka'bah ternyata orang Indonesia. Ya, dari mana lagi? Jangan dibiarkan. Kenapa? Karena kita yang membuat masalah masuk dalam sholat. Begitu. Tidak apa-apa. Matikan HP. Apalagi Pak, banyak Pak gerakan-gerakan yang diperbolehkan karena ada hajat. Ada hajat. Boleh. Iya. Iya. Nah, Pak, boleh. 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 Itu mazhab Maliki. Jangan kalau ke Mekah Madinah kan ada orang-orang yang begitu. Banyak. Biasanya orangnya Afrika. Orang Afrika. Karena Maliki banyak di
Afrika. Jadi kalau jenengan lihat orang-orang yang kita berkulit hitam, seperti orang Negro ini, berdiri, jangan diajak ngomong, karena dia sedang sholat. Dia begini kan sholatnya, begini aja deh. Allahu Akbar. Gini ya sholat. Nah, kalau kita yang tahu nggak akan ngajak ngomong, nggak akan ngajak kenalan. Nah, dia sedang sholat. Ini madzhab Maliki. Sama dengan cara sholatnya orang Syiah. Orang Syiah itu begini. Berdirinya tangannya tidak sedekat. Tidak apa-apa, Pak. Nah, karena dalam madzhab Syafi'i pun ini gerakan tangan ini masuk ke sunnah. Gerakan tangan ini. Kalau orang madzhab Syafi'i enggak gini pun tetap sah sholatnya. Tetapi enggak dapat pahala sunnah. Karena yang rukun itu di madzhab Syafi'i, yang rukun itu ucapannya Allahu Akbar, bukan gerakannya. Tapi lebih sempurna lisan sama gerakan tangan. Ini lebih sempurna. Nah, begitu. Oke, yang lain? Oke, silakan. Ya, ulas balik ke rumah. Berarti kan sholatnya di rumah. Ya sudah, sholat jamaah di rumah. Niatnya sudah dapat pahala. Dapat pahala jamaah karena jenengan sudah berangkat, mau sudah siap-siap lah. Beda misalnya Pak Bowo masih di rumah, masih angen-angen, aku tak nang masjid. Itu belum dapat karena ketika berangan-angan saya mau ke masjid terus mules. Itu belum dapat pahala niat, belum. Tapi ketika sudah saya mau ke masjid, terus ambil wudhu, mengeluarkan mobil, jalan 2-3 meter, mules, balik mana? Akhirnya BAB di rumah, nggak nututi ke masjid, dapat pahala sunnah. Kenapa? Sudah melakukan amalan yang lebih jauh dari sekedar hati. Jadi niat itu bukan sekedar niat, tapi niat yang sangat kuat. Maka orang yang kemudian sudah melakukan persiapan meskipun sedikit, terus nggak jadi, tetap pahalanya sempurna. Nah, terus jenengan sholatnya di rumah berjamaah sama keluarga di rumah, tetap dapat pahala 27. Sholat jamaah itu tidak selalu dan tidak harus di masjid. Tapi ini jangan dipakai alasannya. Ada orang, boleh ya di rumah. Oh, kalau gitu di rumah aja. Jangan. Ini hukum bahwa sholat jamaah itu paling afdol di masjid, tapi boleh dilaksanakan di rumah, di lapangan, di jalan, di kantor, di mall, gimana Pak? Di mall, tidak apa-apa, tidak apa-apa. Kenapa? Karena yang menjadi catatan adalah jamaahnya. Sholat jamaah itu, sholat jamaah itu 4 hukum kan? Kita bahas. Ada yang berpendapat fardu kifayah. Contohnya madzhab Syafi'i menganggap sholat jamaah nih, bukan jamaah di masjid. Jamaah hukumnya fardu kifayah. Madzhab Hambali sholat jamaah itu fardu ain. Makanya kalau di Saudi kan madzhabnya Hambali. Ketika waktunya sholat, semua masjid kan begitu. Karena hukumnya fardu ain. Berarti kalau ada orang madzhab Hambali, enggak sholat jamaah hukumnya dosa. Kalau Syafi'i cukup diwakili oleh 1-2 orang. Satu komunitas, 1 orang yang jamaah, 2 orang jamaah, maka yang lain terangkat kewajiban. Maka orang yang madzhab Syafi'i ketika ke masjid atau sholat jamaah, maka dia menjadi hukumnya fardu ain bagi orang ini. Makanya kalau jenengan lihat orang orang itu madzhabnya apa? Syafi'i. Makanya kalau sholat orang-orang ilmu itu kan nggak begitu banyak. Kenapa? Karena mewakili.
mewakili dari komunitas. Yang ketiga, hukumnya sunnah muakkad. Yang keempat, syarat sah. Syarat sah ini apa? Kalau enggak jamaah, sholatnya enggak sah. Nah, pertanyaannya, jenengan mazhabnya apa? Sholat jamaah? Syafi'i. Berarti fardu kifayah. Gimana? Kalau saya sarankan ambil yang paling hati-hati. Fardu ain. Oh, supaya semangat Pak. Jamaah itu. Fardu ain. Kalau enggak jamaah, saya dosa. Gitu. Nanti kalau nggak bisa turun level ke fardu kifayah. Aduh saya nggak bisa berjamaah. Tapi tadi Pak Bu tetangga saya sudah sholat. Berarti juga begitu. Itu yang paling aman. Cukup. Ada nih. Hah? Monggo. Gak apa-apa, silakan. Singkat padat. Betul. 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 3 gerakan berturut-turut. Kalau tidak ada hajat. Ini ada catatan, Pak. 3 gerakan berturut-turut, nggak boleh berurutan. Harus ada jeda. Kan begitu. Nah, kalau yang berikutnya ada hajat. Ada hajat ini. Hajatnya apa? Hajatnya adalah mematikan api. Nah, maka ulama memberikan batasan di sini. Bolehnya melakukan gerakan yang banyak dengan hajat. Dengan hajat. Dan kalau bisa tidak berturut-turut. Kalau bisa nggak berturut-turut, tidak berturut-turut. Tapi harus berturut-turut, ya terpaksa berturut-turut. Tapi kan karena ada hajat. Anak kecil nangis, kan nggak bisa pelan-pelan, Pak. Harus segera diangkat. Maka 2 alasan inilah yang membuat gerakan sholat itu diperbolehkan. Meskipun itu tidak, berturut-turut. Contohnya, Rasulullah SAW pernah membuka pintu rumah beliau ketika ada masjid, ketika ada tamu, mengetuk pintu. Padahal beliau sedang sholat. Ini ada riwayatnya. Ada riwayatnya bahwa Nabi pernah membuka pintu sholat, pintu rumah ketika ada tamu. Tapi posisi Nabi kiblatnya searah dengan pintu. Mau saya tunjukkan ini lagi. Saya tunjukkan ini ya, biar jenengan tahu. Maaf, bentar aja ya. Ini sudah mungkin. Sholatnya kalau di sini sholat nggak disebutkan, tapi sholat saja. Gerakan-gerakan. Nah. Tuh, nggak ada. Ya, ya, gitu ya. Intinya bahwa Rasulullah itu pernah melakukan gerakan-gerakan yang itu gerakan itu diperbolehkan. Mematikan hewan, bukan apa? Hewan, kalau ada ular, kalau jengking, langsung matikan. Saat sholat, kan nggak mungkin ada jeda. Beliau bunuh. Karena apa? Karena memang itu membahayakan. Dibolehkan. Ada aja. Ya. Ya sama kalau misalnya tadi hadisnya menyebutkan ini tamunya di situ pintunya, Nabi kemudian berjalan menuju pintu, membuka pintu, kemudian beliau kembali lagi ke posisi sholat dalam keadaan mundur. Kenapa? Karena kalau beliau berbalik badan berarti membelakangi kiblat, batal. Jadi mundur.
Jadi ada gerakan-gerakan yang memang bisa online kan kita. Kalau alam shop kita tuh dengan dua kata majlis subhanallah. Hadik syadu an la ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.